Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setianingsih dari kelas IF 22 Gabungan AB. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu apa itu kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah pedoman atau aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku pengguna teknologi dalam menggunakan, mengakses, dan menyebarkan informasi. Nah, tujuan utama dari kode etik ini sendiri adalah untuk mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis, melindungi hak-hak privasi pengguna, dan mencegah penyalahgunaan teknologi yang bisa merugikan individu atau organisasi. Nah, sebenarnya siapa sih yang harus mematuhi kode etik ini? Tentu saja yang harus mematuhinya adalah semua pengguna teknologi informasi, mulai dari individu, pelajar, hingga profesional dan organisasi diharapkan mampu mematuhi kode etik ini dengan baik, karena kode etik ini dapat mencegah praktik-praktik berbahaya dan melindungi semua pihak dari potensi resiko teknologi yang semakin kompleks di era digital. Nah, untuk penjabaran lebih lanjutnya, simak ya. Setelah sekilas penjelasan tadi, teman-teman udah mulai paham seberapa penting kode etik ini. Nah, jadi gimana nih kalau kita menganggap remeh dan mengabaikan kode etik ini? Tentu ada resiko dan dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dalam hal privasi data. Tanpa kode etik, ada resiko besar data pribadi disalahgunakan atau dicuri. Dalam keamanan informasi, ketidakadaan pedoman etis untuk membuat sistem informasi lebih rentan terhadap pelanggaran seperti peretasan atau pencurian data. Lalu selanjutnya itu cyberbullying atau pelecehan online. Pengguna tanpa etika berpotensi menggunakan platform untuk melakukan intimidasi, menyebarkan kebencian, atau melakukan penipuan. Ya, selanjutnya yaitu penipuan dan hoaks. Dalam kode etik, penyebaran berita palsu dan manipulasi informasi akan semakin marak. Itu merusak kredibilitas dan kepercayaan di ruang digital. Yang ketiga yaitu peran kode etik dalam mitigasi resiko. Yang pertama yaitu dalam keamanan data dan privasi. Kode etik sendiri mendorong pelindungan data pribadi pengguna serta menuntut perusahaan untuk hanya mengakses atau menyimpan data yang diperlukan. Nah, contoh kedua yaitu dalam tanggung jawab dalam berinteraksi. Kode etik melarang tindakan cyberbullying atau penyebaran konten berbahaya dan mendorong interaksi yang sehat di ruang digital. Yaitu dalam pengamanan sistem informasi, kode etik yang mengharuskan pengguna menjaga kata sandi yang aman atau melarang penyebaran informasi sensitif bisa melindungi sistem dari akses tidak sah. Nah, contoh praktisnya yaitu seorang profesional teknologi harus menghormati privasi data klien dan dilarang membagikan informasi tanpa izin. Nah, berikutnya adalah contoh kasus nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti contoh kasus di tahun-tahun terakhir ini, beberapa perusahaan besar menghadapi tuntutan hukum setelah gagal melindungi data pengguna, seperti kasus bocornya data dari perusahaan besar yang tidak mematuhi standar etika. Nah, ini dikarenakan tidak mematuhi kode etik. Nah, akibat ketidakpatuhan ini menyebabkan reputasi perusahaan menurun, biaya hukum tinggi, dan hilangnya Nah, kebalikannya, jika sebuah perusahaan teknologi yang secara ketat menerapkan kode etik dalam keamanan data akan terhindar dari insiden kebocoran data. Seperti beberapa perusahaan yang transparan mengenai pengelolaan data pengguna mereka. Nah, yaitu selanjutnya ada manfaat mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi. Yang pertama yaitu bagi individu, pengguna dapat merasa lebih aman dan memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi tanpa khawatir tentang pelanggaran privasi dan keamanan. Nah, bagi sebuah organisasi, yaitu mematuhi kode etik dapat membangun reputasi baik dan mencegah tuntutan hukum. Dengan mengikuti kode etik
organisasi juga menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan dan komunitas. Nah, bagi masyarakat, kode etik ini dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan etis, di mana setiap orang merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya. Jadi, kesimpulannya yaitu mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi membawa dampak positif bagi semua aspek, baik individu, organisasi, dan masyarakat. Dengan menjalankan kode etik, kita dapat meminimalisir resiko dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kemajuan bersama. Sekian penyampaian dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.